Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kultum pada pagi hari ini yaitu menebus dosa. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bukan menjadi bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya tobat. Bulan tempat di mana kita menebus dosa-dosa kita dengan cara bertaubat yang benar. Namun dalam bertaubat itu kita harus tahu cara bertobat yang benar. Sebab tidak boleh seseorang itu bertobat tapi dengan cara yang ngarang sendiri. Bertobat harus berdasarkan ilmu. Dalam bertobat ada beberapa dosa yang harus kita tebus. Kalau benar-benar kita niatnya ingin bertobat, ibarat hutang harus dibayar. Maka kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, kita harus menebus dosa-dosa yang pernah kita perbuat itu. Yang pertama, kita harus menebus hutang-hutang sholat. Jika memang sebelum-sebelumnya kita ini banyak meninggalkan sholat dengan cara qada sholat. Misalkan dulu kita nggak pernah sholat 5 tahun, 10 tahun. Itu mayoritas para ulama 4 mazhab sepakat sholat yang dulu pernah ditinggalkan wajib diqadha. Bukan kata Ustadz Iqbal, bukan. Ini kata para ulama 4 mazhab sepakat. Yang berpendapat tidak wajibnya qadha, cukup tobat saja, itu ulama minoritas. Justru mayoritas ulama dari timur ke barat, dari ujung samudra sampai ujung samudra, semuanya sepakat wajib menebus dosa meninggalkan sholat dengan cara diqadha. Dicicil cara diqadhanya. Jadi hutang sholat itu nggak bisa lunas dengan istighfar. Misalkan kita tadi nggak sholat zuhur, terus kita tebus dosa itu dengan astagfirullahalazim, hilang itu dosanya, nggak bisa. Harus ditebus dengan cara qadha.
Kalau kita benar-benar mau bertobat. Kalau tobatnya bohongan ya nggak perlu ditebus. Tapi kalau tobatnya sungguh-sungguh wajib ditebus. Itu yang pertama. Yang kedua, menebus hutang puasa. Misalkan dulu nggak puasa, banyak bolong-bolongnya. 10 tahun nggak puasa, 1 tahunnya 30 hari kali 10 tahun berapa tuh hari? 300 hari. Apakah cukup dengan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Dengan sedekah ditebusnya? Enggak bisa. Semua ulama sepakat wajib ditebus dengan cara qada. Jadi bertaubat itu harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Bukan cukup datang ke masjid, sholat berjamaah, rajin sedekah. Jadi orang baik yang soleh dan tidak sombong, bukan sekedar itu. Tapi wajib pakai ilmu. Bertobat dari hutang puasa ya dengan cara diqadha puasanya. Terus yang selanjutnya, menebus hutang zakat. Bisa jadi dulu pernah kelupaan nggak zakat fitrah karena terlalu sibuk dengan dunia, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak kita laksanakan. Maka hutang zakat fitrah atau zakat mal yang dulu-dulu belum kita tunaikan itu juga wajib diqadha. Wajib diqadha. Utang ke sesama manusia itu dibayar. Bisa nggak cukup minta maaf, Pak? Punya utang nih 200 juta. Terus lunas gitu dengan cara minta maaf. Pak, maafin saya ya, utang lunas. Enak aja, nggak bisa. Utang kepada manusia wajib dibayar. Utang kepada Allah lebih berhak, lebih wajib untuk ditunaikan. Gitu. Nggak bisa dengan cara istighfar saja. Yang ketiga, hutang menebus zakat. Yang keempat, tadi berkaitan dengan hak Allah. Sekarang yang berkaitan dengan hak manusia. Misalkan punya utang kepada sesama manusia. Maka kalau kita mau bertobat, caranya dengan membayar hutangnya. Kalau ada hak orang yang belum dikembalikan, misalkan pernah korupsi, 1 juta, 2 juta di kantor, suka ngambilin barang-barang kantor tuh nggak dibalikin lagi. Maka cara bertobat yang benar adalah dengan cara dikembalikan. Tidak cukup dengan cara rajin sholat, rajin puasa. Ada hak orang lain yang masih ada di kita, wajib kita kembalikan. Koruptor punya utang ke negara, korupsi duit negara ratusan juta, ratusan miliar. Apakah cukup dengan cara dia rajin ke masjid begitu setelah bebas dari penjara? Nggak bisa. Dia wajib mengembalikan semua harta korupsinya. Nah, itu hutang kepada sesama manusia. Terus yang terakhir, menebus dosa dengan cara meminta maaf. Dulu waktu kita belum taubat, pernah zolim ke orang lain, pernah fitnah, pernah menyakiti atau menzolimi orang lain. Maka kalau mau bertobat yang sungguh-sungguh, tidak cukup hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib meminta maaf, meminta keridhaan orang tersebut untuk memaafkan kesalahan kita. Dengan catatan kalau tobat kita sungguh-sungguh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.